warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan jenengan tadi tentang air sumur yang berada di tengah kebun jeruk itu ternyata mempunyai hal-hal yang luar biasa. Itu mohon dijelaskan apa saja. Kalau kita seorang muslim atau seorang muslimah, kan patokan kita kan Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 259, Allah berfirman, "Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasana." Perhatikan oleh kamu minumanmu dan makananmu yang belum berubah. Dengan kata lain ajali atau original. Berarti air yang kita minum itu dikatakan bagus kalau dia original, atau disebut dengan istilah ma'an kafuro, air yang diproses secara alami oleh bebatuan dan akar-akar pohon. Jadi bukan air yang diproses oleh mesin. Itu pengertian bagus menurut Al-Quran, menurut Islam. Lalu bagaimana apabila kita ingin membuat sumur? Nah, kami dulu pernah membuat air minum di Surabaya yang airnya memang umumnya kurang bagus. Nah, ternyata itu bisa disiasati, Bu. Caranya kita tanami pohon jeruk di sekelilingnya, kemudian kita gali sumur tradisional itu, kemudian masukkan ke dalamnya arang kayu keras, berikut buah-buah kelor. Nah, itu ternyata dengan 3 itu setelah dicek, airnya menjadi layak minum. Jadi kadmiumnya atau kandungan mineral logamnya itu menjadi rendah. Dan itu diminum bagus. Itu pengalaman kami. Iya. Tapi bagaimana kalau sumur bor itu jadi nggak bisa memasuki arang atau yang lain? Nggak masalah. Yang penting sekelilingnya ditanami oleh pepohonan yang banyak sehingga airnya terfilter oleh akar pohon. Terutama akar jeruk itu ya. Kalau ragu kan gampang, ambil saja airnya kemudian di lab. Berapa kandungan logam beratnya? Kalau memang rendah dan layak minum, kenapa kita ragu? Gitu. Caranya seperti itu. Oh, jadi tanpa direbus ya? Jadi Kalau mati ya? Kalau kembali lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 259, air itu sudah bagus, diminum saja, ngapain harus direbus? Kenapa? Karena proses perebusan akan mematikan bakterinya, akan merusak kandungan mineralnya dan lain-lainnya gitu loh. Jadi kita ini sudah waktunya bersahabat dengan bakteri yang ada pada air yang akan kita minum. Juga kita memenuhi kebutuhan tubuh, baik itu mineral, garam basah, kimia, ion, itu ya dari air itu. Gitu. Masalah pilek segala macam itu soal kebiasaan saja. Kalau adaptasi akhirnya itu. Enggak. Apabila kita sudah terbiasa dengan minum air yang tidak dimasak, justru kita akan merasakan betapa energinya besar. Contohnya kami sudah tinggal di Batu itu hampir 12 tahun. Enggak pernah memasak air. Kami ambil dari air sumber langsung saja diminum. Iya. Jadi alhamdulillah punya sumur di tengah kebun itu ya. Nah, itu karunia yang besar. Tapi selama ini tidak paham, tidak mengerti. Nah, oleh karena itu mari kita belajar supaya kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Bagaimana kalau kadang jeruk kan disemprot? Nah, itu masalahnya. Iya. Jadi mulai hari ini janganlah memperlakukan pepohonan itu dengan kimia. Jadi itu kan itu kebun, jadi kan menghindari fungisida, insektisida terutama itu. Ya justru itu kita ini harus berubah gitu loh. Salah satu materi yang pernah saya share itu, hiduplah harmonis dengan alam. Kalau kita memperlakukan alam secara benar, tanpa racun, maka alamnya jadi tidak rusak gitu. Jeruknya juga tidak rusak. Seharusnya masyarakat ini sudah sadar
penggunaan obat kimia pada tanaman dalam jangka panjang menyebabkan tanaman itu rusak. Contoh di Batu, berapa banyak kebun apel di Batu sekarang rusak, tidak lagi bisa ditanami. Kalaupun tumbuh tanamannya nggak bagus karena udah jenuh dengan obat-obat itu, gitu loh. Jadi kalau menurut Ustadz bagaimana untuk mensiasati karena ini kebun kita harus juga merawat biar tidak terjadi biasanya jamur sama insektisid lalat buah dan sebagainya itu. Kalau menurut saya tahapannya pertama dengan cara memberi edukasi dulu supaya ada azam yang bulat, ya tekad yang bulat, kemauan yang kuat untuk hidup sesuai fitrah. Itu dulu. Sebab kalau itu tidak dibangun, prosesnya tidak bisa karena gangguannya udah luar biasa, ya. Contohnya 10 tahun yang lalu saya membeli tanah ini berupa sawah. Ketika saya cangkul, tak saya temukan 1 ekor cacing pun. Tidak ada rayap, tidak ada jasad-jasad bening. Akhirnya saya tanami tanaman-tanaman apa aja seadanya, gitu. Setelah hampir 50 tahun boleh sekarang, jangankan dicangkul, cuma dicolek begini saja banyak cacing di mana-mana. Gitu. Tanpa sebutir obat kimia pun boleh dilihat ya tanamannya. Itu nggak ada zat kimia, gitu. Saya hanya menggunakan, kalau saya nyapu setiap hari itu dapat 1 ember resek ya, atau daun-daun kering, itu saya nggak pernah saya buang. Saya tampung, kemudian saya tumpuk, kemudian kasih tanah, saya tumpuk lagi, kasih tanah, kasih tumpuk. 2 bulan, 3 bulan jadi sudah kompos. Jadi kompos. Iya, bahkan saya kan produsen cuka apel, limbah-limbah apel kompos semua banyak. Cuma itu ya, cuma tanah biasa sama tanah biasa kalau pengen cepat. Kalau kepengen nunggu sabar, nggak pakai tanah juga nggak apa-apa. Bahkan saya nanam pandan tuh banyak banget kan. Iya. Itu setiap kali kan saya pruning pandan itu. Iya. Nah itu saya potong-potong, saya langsung saja, nggak pakai diolah, langsung saja saya kasih ke tanaman. Ternyata luar biasa, bisa dilihat lah tanaman-tanamannya. Nah ya maksudnya kalau lalat buah tadi itu kan. Nah, kecuali lalat buah. Lah ya itu. Nah, itu harus kita main bungkus aja. Misalnya jambu. Kalau jeruk sekebon itu bungkus jeruk sekebon. Nah, solusinya ya kita ikhlaskan aja. Memang kita hidup di lingkungan yang sudah pasan. Gitu, mau tidak mau ya itu harus kita terima. Jadi untuk memperbaikinya ya perlu proses panjang memang. Saya juga mengalami sekarang jambu saya banyak isinya. Tapi saya isakannya biarin aja, memang sudah begitu. Nah, tapi berangsur-angsur ketika lingkungan ini kita tata berkurang karena keseimbangannya sudah terjaga ya. Sudah terjaga. Masalahnya kan begini, yang harus kita bangun itu sebetulnya kan ekosistem. Kalau kita parsial hanya membunuh orang nggak bisa. Sampai kapanpun harus ekosistem. Biarkan semuanya hidup, tetapi nanti Allah punya keseimbangan sendiri gitu. Makanya ada yang disebut dengan mata rantai makanan. Kalau mata rantai makanan ini tidak dibangun, dan kita tidak bisa sendirian. Makanya di dalam Quran itu ingat, azabku tidak akan mengenai orang kafir saja. Artinya sekalipun kita orang beriman, kita ada di area yang sama, ya kita kena. Itulah kenapa kita harus melakukan nahi mungkar. Contoh, kita tinggal sebuah kebun, kita harus mengingatkan saudara kita, jangan membunuh rumput pakai roundup. Kenapa? Ketika rusak kita kebagian. Jangan kamu pakai pestisida kimia. Ketika rusak kita kebagian. Gampang. Ketika sono nyemprot, kita ke sono nyemprot. Nah, kebelalangnya di sini semua. Jadi dalam tataran sosial kita tidak bisa memang hidup sendirian. Jadi kita bisa tinggal cukup. Yang penting saya benar, nggak bisa. Iya. Kalau bisa monggo. Nggak bisa semua. Kita harus ngajak orang benar karena berkait ke kita. Ya itu aja. Ya, terima kasih banyak. Okay.